Mau berhaji pakai visa sopir dan pembantu, 50 warga negara Indonesia diusir dari Bandara Jeddah. Jemaah ditahan di dalam, disuruh menunggu, tiada kepastian bus datang. Alhamdulillah pada tahun ini 2025 Masehi, saya Haji Muhammad Satria Pratama telah mendapatkan amanah badal haji atas nama Zakaria bin Abdul Latif dengan badal haji. Kenapa Malaysia? Yang kedua, nih otot sih betul. Pokoknya semangat ya. Semangat. Pergi dilarang visa kan di Arab Saudi, tidak apa guys, kita ada gua transit ke Mekah guys. Haji Indonesia mengundang perhatian ramai berikutan memasak pelbagai hidangan di bilik sebuah hotel di Kota Suci Mekah. Orang Malaysia aslinya menyindir kita, geng warga Indonesia. Karena kenapa? Karena yang menyebutkan badal haji yang katanya menipu demi uang ataupun menjual agama itu orang Indonesia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video kepelian jamaah haji Indonesia, geng. Kenapa Ikinya sampai bilang begitu, geng? Karena, geng, ya, mau haji pakai visa TKI 50 WNI diusir di Bandara Jeddah, geng. Waduh. Ya, Ikinya paham kalian juga mau beribadah, namun tidak juga menggunakan visa TKI untuk menunaikan ibadah haji. Ingat, ibadah haji itu buat orang yang mampu. Ya, kalau tidak mampu, buat perempuan ataupun lelaki, terutamanya orang lelaki, ya kita sholat Jumat saja kayak gitu ya, geng. Ya, ini jamaah haji dilakukan oleh orang yang mampu kayak gitu. Jangan memaksakan diri kayak gitu, geng. Ya, untuk naik haji kayak gitu ya, geng. Ya, jadi banyak lagi hal-hal kepelian jamaah haji Indonesia ini, geng. Dan ada juga jamaah haji Indonesia yang terlantar di Arab sana, geng, ataupun di Arab Saudi sana, geng. Kira-kira seperti apa sih videonya? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Mau berhaji pakai visa sopir dan pembantu, 50 warga negara Indonesia diusir dari Bandara Jeddah. Dengan membeli visa seharga 150 juta, mereka nekat mau haji tanpa antri. Padahal di Saudi sendiri sedang ketat-ketatnya diadakan operasi haji ilegal. Beruntung mereka hanya diusir dari bandara dan langsung dideportasi. Karena jika sudah berhasil menyusup masuk Mekah, mereka akan terkena denda 100.000 rial alias 440 juta rupiah. Bagikan informasi ini agar yang mau mencoba ilegal bisa sadar. Saya doakan Anda segera diundang ke Tanah Suci untuk berhaji dengan cara yang resmi. Amin ya robbal alamin. Visa Haji Furoda 2025 tidak terbit. Ribuan jemaah tidak bisa haji meskipun sudah ada di Tanah Suci. Padahal harganya benar-benar sangat mahal. Netizen mengaitkan hal ini dengan kemurnian haji yang merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini ada berita yang menggemparkan dari Arab Saudi, yang mana ribuan calon jemaah haji jalur Furoda gagal berangkat karena visanya tidak keluar-keluar. Pemerintah minta agen travel bertanggung jawab atas semua ini. Visa mereka tiba-tiba nggak keluar dari Arab Saudi. Padahal banyak dari mereka yang udah bayar mahal banget, sampai ratusan juta rupiah. Ada yang sudah sampai Mekah loh. Ada sekitar 2.000 sampai 4.000-an jemaah yang kena imbasnya. Bukan cuma mereka, travel haji juga rugi ratusan miliar karena udah keluar uang buat tiket hotel dan lainnya. Alasannya Arab Saudi mau menata ulang sistem haji mereka biar lebih rapi, dan mungkin juga karena banyak jemaah non prosedural tahun lalu. Lagi pula visa Furoda itu hak mutlak pemerintah Arab Saudi. Pemerintah kita bilang visa ini bukan urusan mereka, tapi tetap coba negosiasi DPR, minta pemerintah jangan cuek, coba pastikan uang jamaah haji balik. Jamaah yang terbengkalai lagi ributin.
keberangkatan ke Arafah yang tidak ada kejelasan. Jadi gimana pemerintah? Kapan carut marut syarikah? Ya ini ya. Telepon Prabowo. Jemaah ditahan di dalam, disuruh menunggu. Disuruh menunggu, tiada kepastian bus datang. Jadi kita harus keluar, biar dia viral, biar Kementerian Agamanya tegur nih. Nih. Sudah dari tadi, harusnya pemberangkatan terakhir jam 9 malam. Nih. Kita sudah jam 1, mau setengah 1. Ayo Pak, keluar Pak, jangan di dalam. Ayo kompak Pak, kompak. Ayo kompak. Mau sampai jam berapa kita di sini kalau tidak kompak Pak? Ayo. Artinya kalau begini dia takut Bu, jadi ditegur. Iya, makanya dia larang keluar Bu, karena kalau dia keluar, iya dia viral, otomatis dia ditegur dari kementerian. Ya. Makanya tadi waktu maghrib, waktu habis isya datang 5 mobil. Sudah tersecara. Ayo, yang penting sudah di luar kita ya. Di luar, tenang saja. Ya. Sudah. Biasa. Ya. Kasihan juga ya geng ya, kita melihat jamaah haji kita, jamaah haji Indonesia. Tiap tahun ada aja gebrakannya seperti ini ya geng ya, yang masuk dengan ilegal lah, dengan turis dengan visa turis melancong lah, namun niatnya berumroh ataupun berhaji kayak gitu ya geng ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini ya geng ya, tadi sambungan tadi, orang Indonesia haji Indonesia terbengkalai di Arab Saudi geng ya. Kasihan juga, sedangkan negara-negara lain, Islam negara-negara lain itu dijamu dengan baik, dengan istimewa dan disediakan tempat. Namun kenapa ya geng ya, selalu haji-haji kita, haji-haji Indonesia itu kok seperti ini, selalu terbengkalai, tidak mendapat makan dan lain sebagainya, kelaparan dan lain sebagainya. Sampai-sampai geng ya, ini yang lagi pelik geng ya, masuk berita Malaysia geng, katanya sampai ada bawa ikan masin dari Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan lagi ya geng ya, orang Indonesia di Arab Saudi ini ada scammer ya geng ya, yang dinamakan Ba'dal Haji geng. Tipu-tipu seperti itulah geng. Ikannya gak paham juga tentang Ba'dal Haji ini seperti apa. Kita simak dulu videonya, jom geng. Alhamdulillah pada tahun ini 2025 Masehi, saya Haji Muhammad Satria Pratama telah mendapatkan amanah badal haji atas nama Zakaria bin Abdul Latif dengan melepas. Kalau korang nampak ni antara nama-nama badal haji. Kita nampak Malaysia. Lepas dia baca je, saya dah berada di Arafah sekarang dan saya tengah buat haji untuk ni, dia akan koyak kan. Mamat ni rasa dah berapa kali dah dia ambil dah. Muka dia saja. Ya Ali tu dapat. Saya terpaksa ambil jauh-jauh ni sebab risaukan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ini 2025 Masehi, saya Haji Muhammad Satria Pratama telah mendapatkan amanah badal haji atas nama Zakaria bin Abdul Latif dengan melepaskan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajj wa arhamtu biha an Zakaria bin Abdul Latif lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, semoga amanah badal haji ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Nih, oto sih betul. Pokoknya semangat ya. Semangat. Biarpun 800 lagi nggak apa-apa. Semangat. Guys, Indonesia adalah negara yang dilarang visa guys ya. Ini Indonesia.
14 negara yang dilarang. Tapi guys ya, aku akan bantu kalian. Gimana untuk kita pergi ke Arab Saudi untuk membuat haji guys. Ini caranya guys. Kalian perlu tengok ni. Ini caranya. Solusinya apa guys? Ini guys. Gua ini guys ya. Gua yang viral di Indonesia yang boleh pergi ke Mekah guys. Kalian boleh pergi di situ. Kalau tidak mau pergi dilarang visa kan di Arab Saudi, tidak apa guys. Kita ada gua transit ke Mekah guys. Ini caranya. Arab Saudi mungkin akan kecewa guys melihat Indonesia sudah ada gua yang bakal ke negara mereka guys. Hebat tak Indonesia guys? Hebat tak Indonesia guys? Indonesia maju. Impian emas 2030. Come on Indonesia. Come on. Berita luar negara, sekumpulan jemaah haji Indonesia mengundang perhatian ramai berikutan memasak pelbagai hidangan di bilik sebuah hotel di Kota Suci Mekah baru-baru ini. Rakaman dimuat naik di platform Instagram oleh akaun Alais Ukil Ken Roing menunjukkan jemaah wanita itu memasak menggunakan dapur elektrik. Antara hidangan yang disediakan termasuk nasi, sup, sambal belacan dan ikan masin yang digoreng. Bahkan jemaah itu juga terus membawa periuk nasi dan lesung batu untuk menumbuk ramuan. Rakaman itu mencatatkan lebih 500,000 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. Ada netizen mengecam perbuatan para jemaah tersebut dan mempersoalkan bagaimana peralatan elektrik itu boleh dibawa di dalam pesawat. Oke, geng, kita ulas video yang pertama, geng. Jujur sejujurnya, itu orang Malaysia aslinya menyindir kita, geng, warga Indonesia. Karena kenapa? Karena yang menyebutkan ba'dal haji yang katanya menipu demi uang ataupun menjual agama itu orang Indonesia, geng. Contohnya tadi, geng, yang ada perempuan dan ada lakinya, scammer ba'dal haji. Wah, ikinya juga terkut. Ini maksudnya video apa kayak itu? Ternyata 10 tahun katanya, geng, udah menipu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ada aja nek nyambung ibadah dan lain sebagainya, malah ada juga ba'dal haji dan lain sebagainya. Gampangnya orang-orang ini mencari rezeki ataupun mengambil keuntungan orang lain kayak gitu ya, geng ya. Dan yang kedua, ini sindiran juga sih, geng. Kenapa? Karena ya ini peliknya lah, geng ya, orang-orang Indonesia. Tidak perlulah kita omongkan terlalu panjang, kalian pastinya sudah tahu sendiri, geng, kayak gitu, geng ya, yang disindir langsung dengan orang Malaysia. Negara Arab pasti kaget dan terkejut. Karena kenapa? Karena di Indonesia udah ada gua tembus ke Mekah. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Dan yang nomor 3, geng, itu membawa periuk dan sebagainya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, bermacam-macam. Mungkin ini ya namanya juga orang ya, geng ya, mungkin takut seperti tahun lalu kayak gitu ya, geng ya, kesusahan makan dan lain sebagainya. Mungkin makanan di Arab tidak cocok dengan lidah orang Indonesia kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitulah. Ini pendapat ikinya, bukan pendapat kalian. Pendapat kalian seperti apa? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Beda orang, beda pendapat, geng. Kayak gini, geng ya. Namun yang mengejutkan yang pertama tadi, geng, ba'dal haji, orang Indonesia telah 10 tahun menipu demi dapat uang dan menjual agama, geng. Astagfirullahaladzim. Dan berhati-hatilah kepada kalian mencari amanah kayak gitu, geng ya. Karena mungkin yang melakukan ba'dal haji itu bukan satu kali seperti ikinya seperti ikinya yang katanya katanya bisa dipercaya, namun ikinya udah melakukan bacaan seperti itu mungkin udah berkali-kali. Lihat tadi bendera Malaysia dan bendera lainnya udah dicoreng-coreng dikoyak-koyak kayak gitu, geng ya. Tadi ada influencer daripada Malaysia membuktikan ini udah berapa kalinya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi ba'dal hajinya setahu ikinya itu tidak sah, geng, karena ba'dal haji ini bisa dilakukan oleh satu orang saja ya, geng ya. Mohon maaf bila terkeliruan, bila yang udah pandai, bila udah yang pintar, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di mana di next video. Bye bye.